Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfini Fitriana dengan NIM 223092510072. Di sini saya akan mempresentasikan terkait peranan kemampuan abstraksi dalam menyelesaikan masalah dasar atau elementary problem. Bagian pertama yaitu ada pendahuluan. Terdapat berbagai macam contoh penyelesaian dari permasalahan matematika yang masing-masing dapat memberikan dampak yang berbeda-beda. Dengan adanya berbagai macam penyelesaian permasalahan matematika, akan memberikan dampak pada kemampuan transfer siswa. Kemampuan transfer sendiri adalah ketika individu belajar atau memperoleh pengetahuan atau membangun pengetahuan yang sebelumnya belum dimiliki. Dalam proses belajar, diperlukan aturan yang akan memberikan dampak jika tidak diamati. Hal ini berkaitan dengan pemahaman konseptual dan juga pemahaman prosedural. Pemahaman konseptual adalah kemampuan individu untuk memahami konsep-konsep yang abstrak atau kompleks serta mengaitkannya dengan konteks yang relevan. Sedangkan pengetahuan prosedural adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengikuti langkah-langkah atau prosedur yang berkaitan dengan cara menyelesaikan suatu hal. Dalam menyelesaikan elementary problem, diperlukan adanya kemampuan transfer. Karena ketika memiliki kemampuan transfer yang baik, siswa dapat menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan lain dengan konteks yang sama ataupun dengan konteks yang berbeda, khususnya dalam masalah besar yang memiliki tingkatan atau level yang berbeda. Selanjutnya yaitu di bagian isi. Masalah dasar atau elementary problem adalah masalah matematika yang membuat kertas dasar. Terdapat 5 jenis elementary problem, yaitu ada chain, combine, compare, equalizing, dan juga modify. Menurut hasil penelitian para ahli, struktur semantik masalah memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kesulitan masalah yang diberikan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan transfer yang dimiliki oleh siswa. Kemampuan transfer dapat dikuasai melalui kemampuan mengabstraksi, mengadaptasi, dan juga merepresentasikan. Abstracting yaitu mengambil esensi atau poin penting dari permasalahan matematika yang diberikan. Adapting yaitu mengadaptasi solusi masalah dari contoh-contoh soal yang diberikan kemudian diterapkan ke soal yang akan diselesaikan. Sedangkan representing yaitu ketika siswa membaca soal yang diberikan, siswa dapat membayangkan kejadian yang terjadi di soal tersebut. Terdapat berbagai macam variasi soal cerita, yaitu ada equivalent problem, yaitu konteks cerita dan prosedur penyelesaian dalam soal itu yang diberikan sama dengan contoh soal. Isomorphic yaitu konteks cerita berbeda, tetapi prosedur penyelesaiannya sama dengan contoh soal. Similar problem yaitu konteks ceritanya sama, tetapi prosedur penyelesaian berbeda dengan contoh soal. Sedangkan unrelated problem yaitu konteks ceritanya berbeda dan juga prosedur penyelesaiannya berbeda. Untuk contoh soalnya yaitu dengan konteks cerita penambahan uang saku yang dimulai di hari ulang tahunnya yang ke-6 dengan penambahannya Rp3.000. Dan untuk prosedur penyelesaiannya, kita cari terlebih dahulu kenaikan uang saku di tahun ke-6, tahun ke-7, sampai dengan tahun ke-10. Untuk soal ekuivalen, konteks ceritanya masih sama, yaitu ada kenaikan, tapi di sini kenaikan gaji, bentuknya masih nominal, yaitu rupiah. Kemudian untuk prosedur penyelesaiannya masih sama, kita cari dulu kenaikan gaji pada tahun pertama, tahun kedua, sampai dengan tahun ke-8. Sedangkan untuk soal isomorfik, konteks ceritanya sudah berbeda, yaitu di sini kenaikan dari laju kecepatan kereta, jadi bukan dalam bentuk rupiah lagi. Dan tetapi untuk prosedur penyelesaiannya masih sama. Selanjutnya untuk soal similar, di sini konteks ceritanya sama, yaitu kenaikan uang saku untuk ulang tahun dimulai di ulang tahun yang kelima, tapi prosedur penyelesaiannya sudah berbeda, yaitu uang saku mingguannya dinaikkan sebesar 20% dari uang saku mingguan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk soal unrelated, di sini konteks ceritanya sudah berbeda dan juga prosedur penyelesaiannya juga sudah berbeda. Salah satu cara untuk mengajak siswa melakukan proses abstraksi adalah dengan memberikan variasi soal matematika. Karena dengan memberikan variasi soal matematika, siswa akan mendapat esensi bahwa soal yang diberikan berbeda-beda, tapi jika ada kondisi atau syarat tertentu, maka siswa dapat menemukan penyelesaiannya. Jika siswa sudah bisa melakukan proses abstraksi dengan baik, ketika diberikan soal cerita matematika yang berbeda, baik berbeda ceritanya ataupun terdapat modifikasi, siswa akan bisa menyelesaikannya dengan cara memodifikasi pula. Baik, kesimpulan dari pendahuluan dan juga isi, untuk dapat mengembangkan daya matematika siswa di sekolah dasar, khususnya dalam menyelesaikan masalah dasar, guru dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan transfer yang dimiliki. Dengan memberikan siswa variasi soal matematika kepada siswa dimulai dari memberikan soal dengan konteks cerita yang sama dan prosedur yang
penyelesaian yang sama atau soal ekuivalen, kemudian memberikan soal yang similar, memberikan soal yang isomorfik, dan juga memberikan soal yang underrated. Dengan membiasakan siswa memberikan variasi soal ini, maka siswa akan terbiasa dalam menyelesaikan soal-soal dalam konteks elementary problem. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.